Kami sudah mengikuti kegiatan dari seminar Mind Talks X Panasonic, di mana kami tadi membahas mengenai navigasi karir dan juga pembahasan mengenai Gen Z itu seperti apa dan langkah konkret untuk mengatasinya di dunia kerja, dan juga tahapan-tahapan bagaimana sih kita bisa survive di dunia kerja ya Dan? Iya. Karena di era zaman sekarang ya kita Gen Z mungkin butuh motivasi yang lebih gitu. Betul. Untuk mengenal jenjang industri untuk kedepannya supaya kita lebih siap untuk menatap industri yang akan datang gitu. Menurut saya buat acara hari ini itu sangat berkesan banget karena kita bisa dapat banyak ilmu juga dari Panasonic. Itu juga bisa memberikan gambaran kita untuk dunia kerja itu seperti apa. Harapan kami semoga nantinya acara seperti ini bisa dinikmati dan juga bisa dialami oleh seluruh Gen Z yang ada di Indonesia tentunya. Dan juga terima kasih banyak untuk Mind Talks dan juga Panasonic. Teman-teman terima kasih. Sampai ketemu lagi lain waktu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap bersemangat, tetap untuk memberikan warna bagi negara yang kita cintai. Teruslah bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu kita persiapkan untuk dia bisa nanti ke depannya itu handling barang-barang yang dipercayakan, terutama barang-barang elektronik. Kita ajar kalau untuk AC itu kita ajar cara bongkar pasangnya seperti apa, yang benar seperti apa. Kemudian selain dari teori-teori, prakteknya itu kita ajarin. Jadi kita tuh sebenarnya di kantor kita di Jalan Muhammad Ramdan nomor 54 itu kita di lantai 3-nya kita ada workshop. Dan bahkan kita pun juga kasih sertifikat untuk mereka-mereka yang telah lulus atau telah mengikuti pelatihan dari kita gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya seberapa besar ekspektasinya, sangat besar. Setuju. Jadi kita sangat memperhatikan generasi muda nih, terutama Yeah. untuk lulusan-lulusan yang diharapkan nanti ketika mereka cari kerja ini sudah siap. Pertanyaannya gini, banyak yang gagal nggak pas magang? Karena ya tadi ekspektasinya meleset. Nah ini sesuatu kebenaran nih yang harus supaya teman-teman tahu gitu ya. Saya perhatikan juga teman-teman yang magang di tempat kita itu yang attitude-nya bagus, dia juga sungguh-sungguh, proaktif, Berarti attitude proaktif. dan integritas yang nggak kalah Integritas. penting. Oke, 3 dari Pak Budi ya. Baik. Nah, Akang Teteh nih, 2an. Gitu. Udah mulai punya subordinate Gen Z belum? Subordinate itu berarti bawahan atau apa? Apa ya? Kalau sama Gen Z tuh kita harus melek medsos. Jadi tiap ngobrol sama generasi Gen Z, ngomonginnya itu TikTok gitu. Kemudian Gen Z itu dia memang kalau dikasih tahu itu harus pelan-pelan banget. Kalau kita kan simple ini gini gitu kan. Oke. Kalau ke Gen Z tuh harus runut gitu. Ini tuh pengennya diginiin ya. Desain ruangannya itu harus dihitung sisi barat, utara, timur gitu kan. Harus didetailin banget. Kalau saya pribadi dengan Gen Z, justru sisi positifnya malah yang saya dapetin. Nah, Kalau saya bilang sih Gen Z ini berani, berani ya? berani. Iya, mereka spoke out loud ya. Iya, jadi ketika ada yang tidak sesuai nih, misal pas wawancara awal haknya ABCD, terus tugasnya ABCD. Ketika di kenyataan kok ada ABCDE, terus gajinya kok cuma ABC. Nah dia berani, Oke. berani speak up, tidak memandang dia generasi apa gitu ya. Hmm. Saya rasa itu malah suatu bentuk kelebihan dari Gen Z. Oke. Cuma ya bedanya, cuma satu aja sih tipsnya ya. Ah. Mungkin penyampaiannya nih. Kadang-kadang sih Gen Z punya ciri khas sendiri tuh untuk penyampaiannya. Jadi seakan-akan dengan seumuran gitu ya. Ya. Sedangkan di Indonesia ya mungkin karena sudah budayanya ya. Ya. Ketika ada yang lebih senior atau junior ya mungkin bisa disesuaikan dari sisi itunya aja sih. Saya mau dapat pandangan dari penjaga gudangnya. Nah, ada Pak Arman. Pak Arman kalau berkenan saya pengen tanya. Ini kan berarti tadi ada fenomena Pak. Bapak kan berarti lama di dunia pendidikan, lama ketemu sama mahasiswa. Saya juga merasa bahwa ada perubahan besar begitu ya dari model pengajaran begitu. Tapi yang saya mungkin perlu diperbaiki lebih. Ini mungkin saya terlalu old school Pak ya. Saya masih percaya bahwa berkah itu ada di guru. Nah, semua generasi yang saya perhatikan makin kesini tuh
respect sama gurunya kurang, Pak. Terasa banget yang tadi kita sampaikan bahwa ini adalah produk dari pendidikan SMP, SMA, di mana joyful of learning-nya nggak dapet. Maunya benar gitu ya, nggak pernah mencoba berani salah dulu. Berulang kali kan saya bilang, oke, kalau ditanya sama Pak Arman gimana? Ngapain saya jawab? Saya bilang, yang akan pinter memang saya, kan teman-teman yang harus pinter. Nah tapi karena di pendidikan sebelumnya itu tidak diberi kesempatan untuk salah, tidak diapresiasi untuk salah, makanya menjadi takut. Padahal bahasa dulu saya kuliah, mahasiswa sah bikin salah. Supaya nanti industri itu menikmati gitu loh. Menikmati bahwa dia tidak perlu lagi bikin salah di industri, di kampus lah bikin salah. Paling apa sih, digoblokin gitu ya. Udah kebal Pak, kalau saya bilang goblok itu udah trademark. Sudah trademark gitu. Mendingan digoblokin di kampus, nggak bakal dipecat. Betul ya Pak ya? Kalau sampai goblok di perusahaan, bisa dipecat begitu. Nah, kita di kampus, di kelas, itu adalah simulator untuk memasuki dunia kerja. Jadi yang tadi saya minta, seperti kita sampaikan, disiplin, itu udah jadi trademark, dan itu harus jadinya kekuatan kita begitu Pak. Bahwa nanti apa yang dipoles di dalam mungkin secara skill mereka bagus Pak ya, tapi secara soft skill tidak bisa semuanya karena tidak ada mata kuliah soft skill. Nempel itu tidak ada. Paling kita bicara tentang disiplin, integritas, jujur, jangan nyontek. Kalau udah nyontek Pak, saya sembelih. Ya. Begitu. Betul. Saya pikir lebih baik dia jujur, Pak saya nggak bisa, dimarah-marahin dulu, baru tapi dia belajar. Daripada dia nyontek, kalau udah nyontek itu nggak maaf. Kalau saya bilang itu tidak maaf. Karena nanti ini teman-teman industri akan lihat, mendingan dapat orang yang jujur ya Pak ya, nggak bisa kerja, masih bisa diajarin. Tapi kalau udah nggak punya integritas, nggak bisa. Gitu. Jadi jangan bikin anak-anak himpunan, jangan bikin kegiatan di luar gitu. Pasti saya itu kan, ya punya hidden agenda. Oh. Saya harus bilang nih gitu ya, jangan ada hidden agenda. Bilang Pak saya mau begini. Pasti ada jalan keluarnya, pasti ada jalan keluar. Gitu kira-kira. Siap. Wah, terima kasih banget nih Pak Arman. Tadi ini beruntung banget teman-teman. Kalian masih dapat coaching kalau di mata saya. Seperti beliau ini saya sebut beliau ini adalah satria. Kalian beruntung dapat coaching dari orang yang di kuadrannya satria. Karena mereka akan membimbing kamu menjadi orang yang selalu menepati apa yang kamu omongin. You are a man of or a woman of his word gitu. Itu give applause sekali lagi buat Pak. Nggak masalah, yang penting fundamentalnya itu dikuasai. Apalagi jurusan ini tuh jurusan yang udah spesifik sekali. Cobalah diinikan karena untuk di dunia pendingin ini banyak ilmu sesat ya Bu ya. Betul, banyak sekali Pak ilmu sesat itu. Apa ilmu sesatnya? Contoh, mungkin ada yang tahu kalau pasang split windows minimal pipanya berapa meter? Ini free GoPay dari saya nih kalau bisa jawab. Berapa GoPay-nya? Coba. Nama saya Ardan Ramdhani dari kelas 2 RTU. 3 meter Pak. 3 meter? Ya, Yakin? Yakin. Untuk berapa PK aja? Dari 1 PK sampai 2 PK setahu saya Pak. Nah, saya nggak berani jawab. Maaf kalau kurang pas. Saya balikan ke senior spesialisnya. Berapa meter Bu? Ini untuk AC single split wall ya Pak ya. Single split Karena ada AC single split wall, ada AC single split kaset itu beda-beda panjang pipanya, termasuk VRF juga. Single split wall yang ya Pak umum ya. Dipakai, yang di rumah-rumah dipakai. ya. Nah itu tergantung kapasitasnya. Jadi kalau untuk mulai dari 1,5 PK sampai dengan 1 PK itu 15 meter ya. Oh bukan, minimal pipa. Oh minimalnya. Minimal pipa itu 3 meter. Nah, Betul. Betul kan? Betul. Betul kan? Betul. Tolong Bu, GoPay-nya berapa hadiahnya? 3 juta berapa? Oh enggak. Oh enggak, sama kayak Main Talks? Sama kayak Main Talks Oh saja. 100.000 sama, lewat Alia juga lah sekalian.
Nah terus mungkin nambahin yang Pak Arman itu di generasi kami itu, saya pun dulu magang beberapa kali bikin di saya dulu di BAS Pak, Building Automation System. Kita nge-coding tuh bukan zamannya sekarang tuh tinggal ada library-nya, kita bikin sendiri Pak. Nah jadi kita tuh nggak dibayar pun kita nggak masalah. Mungkin ibu dulu bilang nggak dibayar gitu, itu jangan takut nggak dibayar. Tapi kita dapat sesuatu dari situ. Kita belajar gitu loh. Oh dunia industri teh begini gitu. Oh bikin ini teh begini. Karena apa yang ada di buku, apa yang ada di kampus ini, 4 tahun ini nggak akan cukup untuk memodali kalian di dunia kerja nanti, itu nggak akan cukup. Itu hanya basic dan intisarinya aja. Sisanya ya kita harus adaptif dan bisa ngembangin Pak. Menurut saya begitu sih. Pak Budi, tadi saya lihat Pak Arman ngasih cue gitu ya, bahwa oh ya seperti ini gitu ya mereka gitu ya, memang ya berubah. Nah Pak Budi sendiri pada akhirnya kan tentu punya anak buah nih, punya anak buah lagi yang Gen Z. Akhirnya ada nggak sih cara Pak Budi yang Pak Budi bedakan dengan kalau Pak Budi ke gen milenial ya, anak-anak buah Pak Budi gen milenial dengan ke Gen Z gitu loh. Apa yang sejauh ini Pak Budi sudah lakukan lah ya, oke untuk ini nih tim gue yang Gen Z ini cara gue begini ya tadi. Oke, kalau saya sih lebih suka saya pakai personal approach. Saya lebih suka. Misalkan tadi ada lintas generasi nih, jadi saya juga sebagai penanggung jawab lah mungkinnya di kantor, ya saya juga pertama saya harus kenal dulu nih tim saya ini karakteristik secara personalnya seperti apa gitu kan. Jadi si A, si B, si C, si D ini kan kita tentunya nggak bisa kita secara pendekatan kita pukul rata semua, apalagi kalau ternyata memang tim kita itu lintas generasi ya. Jadi kita itu kalau sama anak-anak yang muda gitu ya kita harus detail ya Pak Ari ya, seperti tadi disampaikan ya. Jadi ketika kita ngasih arahan, ketika kita ngasih instruksi, ya kita harus benar-benar detail gitu kan. Kalau baby boomer ini kan ketika mereka ngasih arahan atau instruksi, pokoknya kamu kerjakan ini. Nah di lapangan ada masalah, ada kendala seperti apa kan, mereka tuh cenderung nggak mau pusing kan. Ya lu beresin sendiri gitu kan. Nah tentunya dari sisi pendekatannya kita ini nggak bisa pukul rata semua sama nih. Masing-masing punya caranya sendiri gitu. Oke. Terus Akang Teteh ada di dunia kerja nih. Ini ada teman-teman yang siap mau kerja atau mau bikin usaha kayak Pak Andri nih gitu kan. Tanggapannya gimana nih melihat tadi yang udah ada perubahan, ada penyesuaian yang dilakukan Pak Budi coba. Kalau di Panasonic sih ada prinsip yang namanya Kaizen gitu ya. Kaizen. Ya, jadi kita harus terus menerus. Jadi perbaikan terus menerus. Setiap yang kita lakukan di dunia kerja, gitu ya, baik itu secara pekerjaan maupun secara soft skill juga tadi ya. Nah kita harus coba evaluasi, apa nih yang sudah kita lakukan, apakah sudah betul, atau yang di sekitar kita, apakah ini ada potensi resiko dan lain-lain, kita senantiasa evaluasi terus gitu ya. Coba survei langsung, terus bila memang belum maksimal, lakukan Kaizen tadi. Oke. Ya, Kaizen. Kalau di kami sih Kaizen. Kaizen ya. Prinsip Kaizen. Siap, Bu. Teh. Kalau dari aku generasi Gen Z itu memang bukan berarti dia yang susah untuk diarahkan gitu ya. Betul. Jadi memang kitanya yang harus menyesuaikan diri. Menyampaikan ke generasi Gen Z itu seperti apa gitu. Harus bisa membaca karakter. Jadi nggak melulu yang disalahkan itu Gen Z gitu. Tapi kitanya juga yang harus mengevaluasi diri dan juga harus putar otak ya. Gimana caranya nih menyampaikan apa yang kita maksud itu sampai ke generasi Gen Z gitu ya. Gitu. Dan ternyata Gen Z itu bisa kita nggak bisa kita marahin doang nih. Dia juga bisa ngasih masukan. Terutama kita di bidang marketing ya, saya itu di bidang marketing. Jadi Gen Z itu kita bisa tanya ke mereka, ini yang kita bikin konten di Instagram yang asik dilihat orang tuh seperti apa sih? Oke, Pak Andri. Menanggapinya bahwa Gen Z itu gimana Pak? Ya kembali ke pribadinya. Kembali ke pribadinya sendiri. Kalau menurut saya sih
Ya nggak peduli generasi manapun gitu. Ya nggak usah takut lah kita nggak dibayar atau gimana. Mungkin Bu Fitri boleh cerita waktu awal kerja tuh. Karena Awal keterima, kerja yang itu yang ya, nggak dibayar. yang nggak dibayar. Terus Nah kan- itu awalnya karena ini Pak, teman-teman itu udah pada kerja. Lah saya doang nih yang belum kerja, mungkin banyak yang belum kerja. Yang mau nggak mau tawaran itu saya ambil dong. Ya. Daripada di rumah nggak ada kerjaan gitu. Yang penting pengalamannya gitu. Maksud saya numerasinya Bu, kadang-kadang teman-teman ini saya rasakan dulu di teman-teman alma mater saya juga gitu, pengennya kuliah keluar langsung digaji gede gitu loh. Betul nggak Pak? Ya, tapi datanya Pak, gaji mereka sama gaji saya udah 30 tahun tuh startupnya lebih besar mereka. Oh gitu ya. Tapi kan maksudnya segala sesuatu itu nggak bisa instan gitu maksud saya. Gajinya gede atau kecil Bu gitu? Kalau saya boleh kasih tahu ini di bawah UMR-nya Jakarta. Ya udah saya jalanin dulu gitu. Karena pada saat nanti kita pengen gaji besar itu kan dilihat dari pengalamannya. Oh orang ini udah kerja di sini gitu. Saya pun sama Pak. Dulu juga saya di bawah UMR Bandung Pak. Awal kerja itu Pak. Kalau mau tahu. Iya kan makanya Bapak suka ke rumah saya terus. Ya makanya Pak itu Pak. Sering kasbon kan Pak dulu Ya, Pak ya. karena kita hopeng kita paham. Kan engineer. Pada saat kerja butuh meningkatkan berapa persen sih ke non-engineeran? Ke non-engineeran. Nah, Ke non-engineering. karena Teteh saya lihat tadi dari tadi storytellingnya enak ya ceritanya. Kang Ari juga gitu kan. Nah berapa persen atau apa gimana tuh? Paling ya kita harus rajin nanya sih. Mungkin yang dibutuhin memang kita nol nih, nggak punya pengetahuan tentang marketing. Tapi kita harus mau berani nanya ke teman-teman senior. Justru kalau kita nggak nanya, lu sesat di jalan gitu kan. Jadi mau nggak mau kita dianggap pertanyaannya bodoh atau gimana ya kita harus mau nanya gitu. Ya dari situ akan berkembang tentang pengetahuan marketing kita yang meningkat 10%. 20%. Nah dari marketing itu banyak dapat ilmu apa? Kok kayaknya presentasi jagoan nih? Nih, iya, pede, Jago pede, ini, soalnya jago pede. nih, jago nih. Jago nih. Enggak. Ayo apa? Bagi-bagi ke teman-teman. Dari dunia marketing itu kita harus tahu alur penjualan. Karena waktu itu fresh graduate di kampus nggak diajarin tentang dunia marketing, Iya. tentang technical kan. Iya. Nah di situ diajarin tentang gimana nih kalau orang order barang itu step-stepnya apa aja sih dari situ. Kemudian sampai barang itu nyampe ke site atau ke project itu seperti apa, sistem pembayarannya seperti apa, kayak gitu. Jadi kita harus tahu akan hal-hal seperti itu sih. Gitu. Kalau saya sedikit menambahkan dari segi pelayanan ya. Kebetulan saya pun ada kawan dari bagian pelayanan. Soft skill itu bisa dibilang penting banget. Malah bisa dibilang di atas 50%. Soft skill lebih penting daripada skill kerjanya justru. Karena ada kawan saya pun dia jago sebenarnya. Tapi karena tidak bisa menjelaskan soft skillnya ini ya ke konsumen menyangkanya AC masih tidak bagus. Gimana? Gitu ya. Konsumen nyangkanya Iya, AC nggak bagus. betul. AC-nya rusak nih. Oh rusak, oke. Sudah diperbaiki misalnya. Nah sebenarnya hanya butuh timing 6 jam misalnya, baru AC-nya akan bagus, berfungsi maksimal satu gedung misalnya. Tapi karena dia secara soft skill, misal ragu menyampaikannya. Atau secara soft skill juga dia malah tidak menyampaikan. Gitu ya, tidak berani menyampaikan harus nunggu 6 jam. Akhirnya konsumen malah lebih kecewa gitu. Padahal dari segi pekerjaannya bagus. Sebaliknya, ada kawan saya pun dari segi pelayanan ya, sebenarnya case-nya ini bisa dibilang nggak selesai. Tapi karena penyampaiannya bagus, dia ngasih gambarannya kenapa sih ini bisa nggak selesai dan lain sebagainya. Justru konsumen lebih menerima. Jadi soft skill itu sangat-sangat penting. Penting ya? Sangat-sangat Pak penting. Andri, pengalaman soft skill di lapangan, tuh kan Pak Andri pasang-pasang juga tuh. Di dunia saya sebetulnya dunia saya pribadi itu lebih keras. Karena awal pertama saya gabung di kantor itu dikasih tahu dokter itu selalu benar. Nah gimana cara ngejelasin ke dokter kalau mesin ini rusak gitu. Nah soft skill itu ya memang betul-betul Pak Ari sampaikan. Cara ngelatihnya gimana tapi yuk gitu, Pak Andri. Ya, apa ya, orang dokter sendiri. Soalnya dulu saya dari SD bareng sama dia Pak, dia tuh tidak sefluent hari ini, saya tahu, betul? Nah apa yang lu latih gitu, sampai Ya. lu fluent gitu?
apa ya, jadi orang tuh macam-macam. Dokter juga profesinya dokter, ada yang mungkin penyampaiannya kasar, ada yang mungkin halus tapi menusuk Anda gitu loh. Ada juga yang Langsung ada yang ketawa. diem-diem aja gitu kan, macam-macam Pak. Tapi ya kita sebisa mungkin kita lihat dulu, baca karakter orang ini seperti apa, jelaskan seolah-olah kita tuh satu frekuensi dengan dia Pak. Oke. Buat dia ngerti dengan caranya dia Pak. Nah, ini daging nih, makin daging lagi nih kalau Pak Budi ini. Mengenai soft skill Pak. Kalau saya sih meng-highlight pentingnya komunikasi ya Kang Indra. Mungkin saya cerita sedikit konteks dunia kerja saya ini kan di penjualan. Nah, Kita ini kan kalau boleh dibilang sehari-hari itu berinteraksi dengan konsumen. Konsumennya kita itu memang yang utama itu dealer. Dealer kemudian sub dealer, setelah itu end user. Ya kan? Nah, pentingnya komunikasi, pentingnya soft skill. Jadi kita tuh dituntut bukan cuman kita harus ngerti product knowledge, kita harus hafal harga, kita harus ngerti spek barang, tapi penting juga kita building relationship yang benar dengan mereka. Caranya gimana ya? Kita harus belajar berkomunikasi. Kadang saya perhatiin ada teman-teman yang mungkin secara tadi knowledge-nya bagus, tapi dia kurang pandai berkomunikasi. Buat saya lihatnya tuh kayaknya canggung gitu ya. Bukan antara kita sama dealer aja, tapi secara internal tim kita sendiri pun komunikasinya harus jalan. Saya di bagian penjualan, Bu Fitri dan Pak Ari di supporting, di marketing AC. Nah, kita komunikasi tentang apa? Nah, kita tuh harus selalu update kebutuhan di market itu seperti apa gitu kan. Konsumen itu pengen barang-barangnya kita, Panasonic itu apa sih yang dibutuhkan gitu kan. Nah, ketika kita tidak bisa menangkap dengan jelas mindset-nya dari market dan kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan marketing, itu tuh fatal akibatnya kan. Nah Pak, tapi kan terkadang gini, untuk posisi Bapak, Kakang Teteh yang sekarang udah mulai mensupervisi Bapak yang lebih di atasnya lagi, lebih banyak. Pak Andri juga sekarang dengan timnya, itu terkadang kita nggak punya pilihan. Artinya gini, pada saat kita dapat tim baru gitu ya, first graduate. Karena kalau perusahaan besar itu teman-teman, request itu biasanya dari satu departemen, kita butuh tim. Levelnya apa? Levelnya staff. HRD itu cari itu. Ternyata itu kan banyak sesuatu, banyak sekali yang tidak sesuai ekspektasi. Nah, saya mau balik ke cerita tadi tentang soft skill Pak Budi. Gimana molesnya? Kan pasti ini bisa dipoles Bang. Ini mah cuma disentil dikit, ini barang jadi. Oke, gak usah bicara. Tapi yang cukup sulit itu yang kayak gimana yang akhirnya, apa yang Bapak lakukan lah gitu. Kalau saya pribadi sih mungkin saya kasih contohnya sama tim ini, kita kesampingkan yang namanya ego nih. Kadang ya. Kadang ketika kita ada di posisi atas gitu kan sebagai pimpinan, sebagai apa, kita tuh merasa gua tuh udah paling atas gitu kan. Lulus semua pokoknya nggak bisa ke debat. Nah, itu kita tidak boleh ada sikap seperti itu gitu kan. Jadi kita kesampingan ego, intinya kita secara tim itu harus kompak. Jadi ya kita tentunya sebagai pimpinan pun juga harus ngasih contohnya itu yang benar gitu. Nah itu. Itu yang paling penting kalau menurut saya gitu. Ya, Pak Andri. Nambahin aja Pak, Iya. pengendalian emosi Pak. Nah, Dia sih belum pernah ngadepin, tapi kalau saya tanya sama tim saya, ada beberapa konsumen yang Pak kalau pasang AC bisa nggak air pembuangannya dibuang ke atas? Nah ketawa kan tuh, bisa nggak Pak dibikin ke atas ya? Ya bisa, saya bilang hilangkan dulu gravitasinya gitu Pak. Ya. Nah itu kan awal kenal udah begitu, tapi kan ini mau nggak mau ini konsumen. ya. Sementara saya cuma pihak ketiga yang harus Betul. mau nggak mau kepasang. Ini gimana nih supaya ini barang kepasang, konsumen itu juga nggak Akhirnya apa yang Bapak lakukan? Buang air itu kemana Pak? Ya kita jelasin, ya ini kan air itu bukan air keran Bu, airnya tuh netes pelan-pelan, gimana mau ditetesin ke atas. Berarti sama kayak Kang Ari tadi ya, Ya, mencoba kita- mengkomunikasikan walaupun komunikasinya Pak Andri itu ibu salah sebetulnya Ya gitu. cuman kita nggak bisa kalau ngomong lu tuh salah gitu, lu tuh nggak ngerti hukum gravitasi kan nggak bisa Pak, iya. konsumen nggak bisa digituin. Iya. Biarin dulu dia ngomong kemana, nanti kita jelasin pelan-pelan, kita urai dikit-dikit ya gitu Pak.
Artinya ini soft skill komunikasi ini lagi-lagi ya. Ya, terus ini generasi ini bakal dapat warisan Pak, demografi. Kalau kemarin kita bilang Oh, bonus demografi. bonus Yes. demografi kan bakal tambah banyak. Nah Ya. ini juga bakal dapat banyak warisan masalah Pak, dari ilmu-ilmu sesat, Ya. conditioning zaman dulu. Ya. Itu kejadian, saya baru dapat konsumen, itu Ya. baby boomer. Ah. Waduh, nanyanya melit Pak. Nanyanya melit, udah gitu minta diskon lagi Pak. Nanyanya pakai WA melit, telepon juga gini. Intinya kenapa? Karena dia banyak sekali tertipu sama si vendor-vendor HVAC. Ya wajar sih. Jadi trauma dia Jadi tuh ya. trauma dia gitu. Nah cara itu dia ke warisan-warisan ini ke depan nih mungkin teman-teman ini yang bakal ngadepin nih gitu. ya. Ya kalau bidangnya di lapangan ya kayak Ya, saya ya, gitu. ya. Pasti kan, waduh, dulu saya ditipu gini. Nah, mau gimana tuh? Oh, by the way Pak, Budi ini sambil ini untuk program magang Panasonic itu untuk SMK atau untuk teman-teman kuliah? Untuk saat ini yang sudah berjalan untuk teman-teman SMK sih. Tapi kita juga tentunya ke depan tidak menutup kemungkinan kalau ada request dari teman-teman dari mahasiswa, ya tentunya nanti kita juga bisa bikin semacam kayak MOU lah. Wah, Pak Arman, pintu Pak dengan Panasonic Jawa Barat. Silahkan, kita sih Silahkan. menyambut baik kalau memang ada request dari teman-teman untuk bisa magang atau misalkan referensi ketika teman-teman akan menyusun skripsi. Nah, kita juga open karena kita juga pernah ada kedatangan dari teman-teman akademika ya. Waktu itu juga selain dari SMK magang, ya teman-teman akademika pun juga ada keperluan untuk penyusunan skripsi, kita sih welcome gitu. Kunjungin industri pun juga bisa, malah kita juga bisa ada industri, invite ke factory juga ya. Tuh. Jadi teman-teman gini, kita juga ada pabrik. Jadi kita pabriknya itu berlokasi di Jalan Raya Bogor, namanya PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Jadi di sana kita juga ada produksi barang-barang elektronik. Nah, salah satunya produk RAC itu kita ada produksi di sana. Jadi kalau ada kesempatan mungkin nanti kita juga bisa ajak teman-teman semua juga. Apa sih yang didapat gitu? Ternyata ini bukan masalah Gen Z like no. Gak ada yang bilang gitu. Yang bilang kan karena usernya tidak sesuai ekspektasinya gitu ya. Kebalikannya lagi, Gen Z juga pasti pengen, gue juga pengen ditutor, di coaching gitu ya. Seperti ini gitu kan, oleh teman-teman yang generasinya sebelumnya. Nah ini kan artinya perlu ada ketemu di tengah aja, ya kan? Nah yang jelas ketemu di tengah ini menurut saya butuh waktu dan ini spektrumnya luas. Tapi yang jelas tadi kita beralih obrolan ke bicara mengenai kebutuhan soft skill. Oke, teman-teman mewakili Gen Z pengen dimengerti. Oke, tapi soft skill apa nih yang dibutuhkan gitu ya untuk naik sehingga teman-teman yang mentor dari generasi yang lebih senior juga dia akan mengeluarkan empatinya karena melihat soft skillnya ternyata ditemukan. Bonus demografi 2025 akan ada lonjakan nilai angka produktivitas tertinggi. Itu implikasinya apa teman-teman? Satu kursi untuk pekerjaan yang dulu mungkin Pak Budi, Kakang Teteh saya alami, itu rasionya akan jauh berbeda. Dan pada saat bonus of demografi, kalian akan bertarung memperebutkan satu kursi bukan hanya dengan sesama orang Indonesia, tapi dengan region Asia sampai luar negeri. Benang merahnya sedikit akan tadi dari teman-teman, akan tadi critical thinking, akan tadi mengenai design thinking, mengenai tadi saya di awal proses thinking, gitu kan. Semoga teman-teman bisa tercahayakan hari ini untuk bisa meriset hal-hal soft skill kebutuhannya. Tapi jangan lupa seperti Pak Budi tadi bilang, attitude, integrity, dan komitmen ya. Teman-teman terima kasih. Sampai ketemu lagi lain waktu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tetap bersemangat, tetap untuk memberikan warna bagi negara yang kita cintai, teruslah bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.